Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Hola Sobat Clonime, masih bareng Yui di Clonime Channel. Video kali ini, Yui akan merekap sebuah manhwa menarik bergenre fantasi, action, drama, martial arts, dan shounen yang direkomendasikan langsung oleh salah satu subscriber Clonime. Manhwa ini berjudul tentang pria cupu atau culun yang rakus hadiah, dan ternyata dia adalah dewa immortals dunia game. Chapter 1 plus dengan prolognya ya sob. Manhwa ini adalah manhwa yang dirilis pertama kali pada 17 Juli 2024 dan masih ongoing loh sob. Dimana manhwa ini mengisahkan seorang pria culun yang rakus yang bermain game hanya untuk mendapatkan hadiah misteri. MC yang merasa sebagai gamer terbaik, dirinya melakukan segala hal di dalam game untuk menyinggung seluruh dunia. Bahkan apa yang telah dilakukan MC dalam game tersebut adalah karena dirinya yang rakus akan ketenaran. Ia juga bahkan banyak melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan hadiah misteri di dalam game yang dimainkannya. Mengetahui cara yang dilakukan MC telah berhasil, dirinya kemudian mendapatkan hadiah misteri game tersebut. Namun, ketika dirinya mengetahui hadiah yang didapatkan, sontak saja hal itu membuat MC begitu panik. Karena dirinya harus melakukan perjalanan ke dunia game itu secara nyata. Manhwa ini adalah seri manhwa besutan Idle Cats Comic Ed pada bulan Juli 2024. Untuk melihat detail manhwa ini, kalian bisa langsung lihat pada kolom deskripsi secara lengkap ya sob. Sebelum Yui mulai ceritanya, Yui ingin berterima kasih kepada seluruh penikmat channel Clonime yang telah mendukung dan memberikan apresiasinya untuk menyemangati Yui menggarap setiap cerita dan terus upload. Dan buat yang baru gabung di Clonime Channel, jangan lupa untuk support channel Clonime dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta apresiasikan Yui dengan cara traktir Yui secangkir kopi hangat pada link yang tertera di deskripsi, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya ya sob. Tanpa berlama-lama, kita go on the story. Cerita dimulai dengan munculnya sebuah notifikasi komputer, di mana bila layar komputer itu menampilkan sebuah karakter sebagai game overpower yang baru saja dirilis untuk mendapatkan sebuah golden elixir sistem kultivasi. Dalam sebuah imajinasi seorang pria muda, tentu saja hal itu mendambakan sebuah hadiah yang luar biasa, di mana itulah yang selalu diimpikan seorang pemain game jika berkesempatan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang sangat misterius. Developer yang menciptakan game tersebut sangat luar biasa, di mana game yang melatar belakangi sistem open world diharapkan setiap player dapat merasakan dan menikmati seluruh karakter permainan itu untuk menjadi yang terbaik ataupun yang terburuk. Bahkan, dalam game yang telah dimainkan oleh seorang player tersebut dapat memiliki begitu banyak murid yang handal serta berparas cantik sebagai karakter epik untuk dipandu. Dialah Chuseng, seorang pria yang terlihat sangat culun yang telah mengklaim bahwa dirinya adalah seorang gamer pro. Di dalam sebuah kamarnya yang begitu gelap, Chuseng terlihat sangat antusias ketika menatap layar komputernya. Dirinya mendapat sebuah notifikasi game yang baru saja dirilis dan tampak begitu lihainya dalam menggunakan mouse untuk tidak menyia-nyiakan sebuah kesempatan terbaik dalam memilih karakter terkuat di dalam game tersebut.
Chuseng juga berpikir di antara karakter yang lainnya. Dirinya itu tentu mengetahui bahwa untuk memilih sebuah kekuatan sempurna, dia harus memiliki di mana membutuhkan pelatihan sebagai martial arts. Sementara ia yang memang rakus akan hadiah misteri telah memutuskan dirinya memilih karakter sebagai kultivator immortal. Banyak karakter yang diketahuinya dalam game tersebut haruslah menghabisi monster untuk mencapai level yang tertinggi. Sementara karakter kultivator immortal yang ia pilih hanya perlu mengorbankan karakter pendukung yang telah bekerja lama untuk menjadi anak buahnya. Bahkan, dirinya yang dikenal sebagai otaku di dunia game, Chuseng adalah maniak hentai terbrutal yang selalu mengintip gadis-gadis cantik ketika mereka sedang mandi. Setelah berhasil menaklukkan gadis-gadis cantik itu, para gadis yang telah jatuh cinta kepadanya akan merasa kecewa. Karena para gadis-gadis cantik yang jatuh hati kepadanya justru dikecewakan Chuseng yang selalu saja melarikan diri. Selain itu, di dalam game tersebut, dunia itu menganggap Chuseng sebagai orang yang jahat. Karena dirinya di dunia nyata adalah orang yang begitu ambisi, hingga dalam game itu, Chuseng dikenal sebagai orang yang sangat rakus akan hadiah. Tiba-tiba saja, sebuah notifikasi telah muncul mengejutkan, di mana bilah layar komputer Chuseng memberinya sebuah selamat. Karena Chuseng sebagai gamer terbaik ternyata telah berhasil mendapatkan hadiah misteri yang diharapkannya. Namun, mendapatkan sebuah kejutan yang ia harapkan, Chuseng bukan tampak terlihat gembira, melainkan dirinya tampak menggigil ketakutan akan isi hadiah misteri yang didapatkan dari game tersebut. Pada tampilan layar notifikasi dalam game itu, dikatakan kepada Chuseng akan dapat merasakan kehidupan nyata dalam berkultivasi. Dirinya juga akan melakukan perjalanan ke dunia game tersebut dengan status sebagai kultivator Golden Elixir. Mengetahui isi dari hadiah misteri yang diinginkannya, justru Chuseng tampak syok tidak percaya. Dirinya tampak ketakutan dan ingin menolak setelah mengingat akan perlakuannya dalam game selama ini. Tampak dirinya tak mungkin sanggup jika harus menghadapi jutaan serangan dahsyat dari begitu banyaknya murid-murid elit yang telah dikecewakan olehnya. Namun di tengah-tengah akan rasa kekhawatirannya itu, Chuseng tak mampu lagi untuk menghindarinya. Tampak layar komputer yang berada di hadapannya telah menghisap seluruh tubuhnya ke dalam game, hingga membuat dirinya terlihat begitu ketakutan. Kisah pun kini dimulai. Pada zaman dahulu kala, dikatakan dalam kisah terdapat sebuah legenda yang sangat mengerikan, di mana sebuah puncak immortal tak berujung di dunia, hiduplah di sana seorang Chaos Supreme. Legenda tersebut mengatakan bahwa level kekuatan orang itu tidak dapat diprediksi. Bahkan tak seorang pun di dunia tersebut dapat dikatakan sangat sebanding dengan dirinya. Puluhan ribu tahun yang silam, sosok itu dikenal sebagai penjelajah dunia. Dirinya juga dianggap selalu bertindak keji dan melakukan banyak perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang di dunia itu takut kepadanya, bahkan hanya dengan mendengar namanya saja. Juga sebagian besar warga di dunia itu sangat memujanya, namun bukan karena kebaikan, melainkan sosoknya yang menakutkan dan dianggap sebagai Tuhan. Bahkan tak sedikit para orang tua di dunia tersebut juga seringkali menggunakan namanya yang mengerikan untuk mereka gunakan ketika menghentikan tangisan setiap anak-anak mereka di malam hari.
Selain itu, sosok yang dianggap sebagai dewa tersebut banyak memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Juga tak sedikit di antara murid-muridnya itu, mereka semua dikenal sebagai kultivator terhebat di dunia. Di antara murid-muridnya itu, sering disebut sebagai Demon Lord Ritian Man, di mana murid junior keempat dipanggil sebagai Eastern Demon Emperor. Kemudian terdapat murid ketiga yang terampil. Ia bernama God Emperor of the West. Serta murid kedua yang begitu kalem, ia bernama Reincarnation Yama. Sementara dari keempat nama-nama muridnya itu, terdapat sosok seorang murid yang cantik dan anggun. Gadis itu adalah murid pertamanya, yang terkenal sebagai pemimpin aliansi Immortal Zengtian. Selain 5 gadis cantik terhebat sebagai murid utamanya, sosok seorang Chaos Supreme ini masih memiliki banyak murid lainnya yang bahkan tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Kala itu terlihat terjadi sebuah insiden dari atas langit yang menggemparkan, di mana terlihat sebuah bola meteor yang sangat besar tengah bergerak di langit, sangat panas dan bergerak begitu cepat. Bola api panas itu tampaknya menghantam sebuah puncak, di mana benturan keras yang disebabkan telah membuat seluruh dataran bergetar sangat kencang. Bahkan, hewan-hewan di sekitar puncak itu banyak yang menyelam ke dalam air untuk melarikan diri. Di tengah bola meteor yang besar menghantam puncak tersebut, di sanalah tampak seorang pria culun yang terlihat kantuk. Pria itu dikenal sebagai founder aliansi Immortal Zengtian, juga dijuluki sebagai Honorary Leader of the Demon Alliances. Gelar yang dimiliki pria tersebut juga dapat dikatakan dengan sebutan sebagai Lord of the Demon Emperor. Sementara sosoknya juga disebut sebagai part-time god, Emperor Fengdu, dan Chaos Supreme. Sosok dewa kultivator immortal itulah sosok dewa mengerikan yang bernama Dao Mingzi. Namun, sikap culun yang dimilikinya di dalam game tidak lepas nih dari dunia nyata yang seorang Chu Sheng. Membuktikan bahwa dirinya adalah dewa segala immortals, Mingzi yang memiliki kekuatan sangat mengerikan dapat dengan mudahnya mengembalikan meteor itu yang hanya dilemparkan cukup dengan satu jarinya saja. Dengan sikap sombong yang angkuh sambil melayang di langit, Mingzi yang kantuk mengatakan kepada lawannya, "Jika kau ingin menghabisiku, jangan gunakan jurus pamungkasmu itu secara sembarangan dong." Ujar Mingzi sambil mengantuk. Dirinya juga mengatakan kepada lawannya itu, menyakiti orang yang tidak bersalah adalah perbuatan yang sangat jahat. "Benar kan muridku yang baik?" ujar Mingzi kepada lawannya sambil menatap dengan tajam. Ternyata di sanalah Mingzi tengah menghadapi kepungan. Dirinya yang melayang di atas puncak immortal dengan santainya tengah siap menghadapi, di mana di depannya terdapat jutaan lawan yang ternyata adalah murid-muridnya. Dari ketinggian langit kelabu yang menggelegar, terlihat seorang kesatria yang gagah berani tengah berdiri di geladak perahu terbang di langit yang memimpin banyak sekali pasukan. Sebagai ketua para prajurit, terlihat pria itu tengah berbicara kepada jenderal mereka. Ia menyampaikan kepada sang jenderal bahwa serangan meteor api yang telah dilontarkan mereka sudah disingkirkan oleh sosok dewa di hadapannya. Ternyata jenderal itu dikenal sebagai Kunyuan Opera Master Suchai. Dirinya adalah salah satu murid terbaik
dari seorang Dao Mingzi. Dengan keberaniannya yang seorang jenderal besar, Su Chai kini mengetahui dengan sangat jelas jika ternyata level gurunya sangat mengerikan, maka ia harus segera memusnahkannya. Kemudian sambil menitikkan air matanya yang memiliki luka sayat, Su Chai kemudian berkata, ia terpaksa harus menghabisi dan membinasakan gurunya yang hebat meskipun sangat disayangkan. Dengan amarah dan luka pilu yang sangat pedih, Su Chai yang bersedih kemudian berteriak, semua pasukan, dengarkan aku. Orang di puncak immortal tak berujung itu adalah monster yang telah menghancurkan negara kita. Komando Su Chai pada pasukan sambil menitikkan air matanya. Dirinya juga melantangkan perintah kepada pasukannya bahwa hari ini mereka semua harus menghabisi monster itu demi melindungi negara mereka. Mendengar perintah dari sang jenderal yang gagah berani, sontak saja semua prajurit berteriak. Mereka terbakar akan api semangat yang membara untuk segera menghabisi guru Mingzi. Sementara melihat muridnya yang siap menyerang, Mingzi yang terkepung justru tersenyum dan berkata bahwa Su Chai yang mengumpulkan pasukan dan menghasut orang adalah sebuah hal keji yang memalukan, ujar Mingzi kepada muridnya Su Chai. Dirinya yang tetap terlihat santai dengan tenang menatap sang murid sambil berkata, Su Chai, apa kau sebagai muridku yang hebat benar-benar menginginkan kultivasiku? Tanya Mingzi pada muridnya Su Chai. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang biksu yang tengah berdoa. Dirinya sebagai junior Su Chai mengatakan bahwa Su Chai tidak perlu menyerang Mingzi dengan pasukannya, karena hal yang dilakukannya itu hanya akan menyebabkan banyak korban yang tidak perlu. Salah satu murid Mingzi kepada Su Chai sambil berdoa Amitabha. Mendengar sanggahan juniornya itu, Su Chai yang menatap sedih tampak kebingungan. Dirinya hanya terdiam terpaku memandang sambil mendengarkan kata si biksu. Diketahui, biksu sakti yang melayang di atas langit itu, dirinya adalah salah satu murid Dao Mingzi yang taat, yang memiliki julukan sebagai Angry Eye Arhat bernama Jiakang. Sambil melayang di langit dan terus berdoa kepada Buddha, Jiakang kembali berkata kepada Su Chai saat itu, ia ingin Su Chai mengizinkan dirinya untuk melawan sang guru terlebih dahulu. Jiakang juga mengatakan kepada Su Chai, ia ingin mengalahkan gurunya yaitu Mingzi untuk menyerahkan harta Buddha yang telah dicurinya. Selain itu, Jiakang juga mengatakan kepada Su Chai, dirinya ingin berterima kasih kepada Dao Mingzi yang telah membimbing hidupnya selama ini, dan ia juga ingin agar gurunya yaitu Mingzi segera mengembalikan harta Buddha dan meminta pengampunan nyawa atas kesalahannya. Sementara usai mendengar perkataan muridnya yaitu Jiakang, Mingzi yang berada di hadapan Jiakang kemudian berkata, dirinya mengatakan kepada sang murid bahwa ia tidak bisa mengembalikan harta tersebut kepadanya. Mingzi juga melanjutkan kembali perkataannya kepada Jiakang bahwa harta karun Buddha milik muridnya itu tidak memiliki nilai banyak uang. Aduh, Jiakang, aku rasa permintaanmu itu sangat sulit. Ujar guru Mingzi kepada Jiakang dengan santainya. Dirinya juga kembali menyampaikan kepada Jiakang sambil mengingat kejadian ceroboh yang ia lakukan.
Mingzi menyampaikan kepada Jiakang bahwa semua harta karun telah dihabiskan dan ia jual kepada pria tua. Sehingga hal itu tidaklah mungkin bagi Mingzi untuk dapat mengembalikannya kepada Jiakang. Setelah menjelaskan semuanya kepada Jiakang, tiba-tiba saja terjadi hal yang mengejutkan Mingzi. Datanglah sebuah kepalan besar raksasa yang menyerang ke arah Dao Mingzi. Ternyata di sanalah terlihat Jiakang yang begitu marah, tampak menyerang Mingzi dengan pukulannya yang brutal. Melihat besar dan cepatnya serangan yang datang, Mingzi tampak diam dan tak menghindari. Terlihat dari kejauhan di langit yang tinggi, sebuah aura pukulan Jiakang berwarna kuning menggelegar. Sementara Mingzi yang mendapat serangan Jiakang tengah mengeluarkan aura berwarna biru yang tengah menghiasi langit kelam berwarna kelabu. Di tengah serangan Jiakang yang dilancarkan, sontak dirinya terkejut mendengar kata gurunya. Dirinya terhenti tampak melotot terkejut mendengar Mingzi berkata bahwa pukulan yang ia miliki dan ia lontarkan sangatlah bagus. Sementara Mingzi yang mendapatkan serangan Jiakang, dirinya berkata sambil menahan pukulan Jiakang dengan satu jari. Pukulanmu memang bagus muridku Jiakang, tapi hanya dengan tinju, kau tidak akan bisa memusnahkan aku, ujar Mingzi kepada Jiakang sambil tersenyum. Sedangkan Jiakang yang tak berhasil menyerang Mingzi, dirinya tampak terkejut dan bertanya-tanya. Apa? Ujar Jiakang terbelalak sambil mengepalkan serangannya. Setelah berhasil menahan serangan Jiakang, Mingzi kemudian menoleh dengan serangan baru yang mengejutkannya. Dirinya terlihat tampak tak berkutik, tengah dijerat bayangan kelam begitu banyak yang terus melilit di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba saja muncullah sesosok gadis mengenakan payung yang berkata kepada Mingzi dengan sangat menyeramkan. Master, menyerahlah. Takdir Anda kini sudah berakhir, ujar gadis berponi kepada sang guru. Sambil melayang di atas Mingzi mengenakan payung, gadis yang dilindungi dua kepala tengkorak berkilau berkata, Master, aku datang untuk menangkapmu dan juga untuk membawamu ke dunia bawah, ujar salah satu murid cantik dan imut Dao Mingzi yang memiliki julukan sebagai reincarnation Yama bernama Yiling. Mengetahui dirinya kini tengah diserang oleh dua muridnya, Mingzi kemudian menoleh kepada Yiling sambil berkata, Oh, ternyata karena kau sadar tidak bisa melukaiku secara fisik, apa kau mencoba untuk menangkap jiwaku secara langsung, Yiling? Ujar Mingzi berkata kepada Yiling dengan tersenyum tenang. Sementara melihat Dao Mingzi kini tengah masuk dalam jebakan, Jiakang di hadapannya kembali bersemangat. Dirinya memanfaatkan kesempatan yang telah dilakukan Yiling sambil bersemangat mengeluarkan sebuah jurus pensil besar bercahaya. Dengan kesempatan yang sulit untuk didapatkan, Jiakang yang melihat Mingzi tak bergerak kemudian menyerang. Dirinya melesatkan jurus pensil bercahaya tersebut dengan cepat, langsung melancarkan dengan kepalan tangannya ke arah jantung sang guru. Namun tiba-tiba saja, dirinya yang mendapat tusukan sebuah jurus pensil menancap di dadanya. Mingzi justru tersenyum dan berkata pada Jiakang, ternyata kau menyembunyikan sesuatu, Jiakang. Kau juga memang pandai untuk menggunakan jurus Magic Pistol, ujar Mingzi menatap Jiakang sambil tersenyum
ketika pensil itu menancap di dadanya. Belumlah usai jurus tersebut masih terpatri di dadanya, tiba-tiba saja muncul suara dari sosok murid Mingzi yang lainnya. Murid itu berkata genit layaknya iblis. "Kenapa masternya Mingzi harus ditusuk Magic Pestle?" Ujar suara tersebut, mengejutkan Mingzi hingga menoleh. Muncullah gadis cantik berambut perak menyeramkan, yang ternyata adalah salah satu murid Dao Mingzi tersebut. Gadis iblis seksi tersebut sering dijuluki sebagai Demon Lord Retianmen of the Demonic Way yang bernama Li Yichui. Dengan mengenakan jubah layaknya Raja Iblis bercula satu, Li Yichui kemudian berkata kepada murid yang lainnya. Dengan senyum licik seorang gadis iblis yang jatuh cinta, Li Yichui meminta seluruh rekannya untuk berhati-hati menyerang guru, agar tubuh Master Dao Mingzi tidak rusak berantakan. Selain itu, Li Yichui juga kembali dengan genit berkata, "Master jangan khawatir, jenazah Anda akan dijadikan boneka, dan aku akan memakai jenazahmu setiap malam." Li Yichui juga menunjukkan kepada gurunya bahwa rahim dan keperawanan yang ia miliki akan selalu hanya untuk Dao Mingzi. Ujar Li Yichui merayu sang guru. Sambil tersenyum menatap wajah murid iblisnya yang cantik, Mingzi dengan santai berkata kepada Li Yichui. Mingzi sangat terkejut mendengar perkataan muridnya, di mana jarang sekali muridnya Yichui yang berada di hadapannya dapat menganggap Mingzi sebagai seorang master. Namun mendengar perkataan sang master baru saja, Yichui yang tersenyum licik tampak kesal, karena dirinya sambil menatap dan memegang dagu sang master kemudian berkata bahwa nama keluarga sang murid adalah Tichui, bukan Yichui. Kesal semu Yichui di hadapan sang master. Mendengar segala keluh kesah yang diutarakan seluruh muridnya, Mingzi tersenyum haru menitikkan air mata sambil berkata, "Percakapan antara murid dengan masternya ini, bagiku memang selalu menitikkan air mata. Aku jadi terharu kepada kalian semua, wahai murid-muridku." Isak bahagia Mingzi di hadapan murid-muridnya. Namun Mingzi kembali melanjutkan, ia berkata kepada 3 murid di hadapannya itu bahwa dirinya memanglah terharu. Tapi ia juga berkata bahwa kakak senior mereka tidak akan pernah meninggalkan seluruh tubuh masternya itu. Ujar Mingzi di tengah kepungan 3 murid-murid hebatnya. Mendengar ungkapan palsu yang dikatakan gurunya itu, muncullah sesosok gadis cantik dan anggun kembali di hadapannya. Gadis itu berkata kepada Master Mingzi bahwa ia telah memberikan banyak waktu kepada Mingzi untuk bertaubat. Sambil melihat gurunya yang terdiam di tengah juniornya yang mengepung, gadis cantik nan anggun itu kembali berkata kepada Mingzi bahwa hari ini demi dunia dan demi semuanya, ia tidak akan membuat Master Mingzi tetap hidup. Ujar murid cantiknya yang memerah di wajah. Dengan kecantikan dan keanggunan alaminya, gadis pipi apel itu tampak menyiapkan mentalnya. Dirinya yang cabi bergelar leader aliansi Immortal Zheng Tian ternyata memiliki nama Qi Xiaoxiao. Setelah seluruh murid kesayangannya muncul di hadapan Mingzi, Mingzi yang tersenyum sambil memejamkan matanya kemudian berkata, dirinya kini sangat menyadari betul bahwa Mingzi sepertinya benar-benar tertangkap untuk kali ini. Mingzi juga kembali melanjutkan di hadapan seluruh murid-muridnya yang baik. Ia mengatakan jika ingin membinasakannya maka lakukan saja.
dan dirinya tidak akan melawan atau melakukan apapun, ujar Mingzi kepada seluruh murid di hadapannya. Mendengar perkataan sang master di hadapannya itu, Xiao Xiao yang cantik dan lugu tampak terkejut. Dirinya bertanya kepada sang master, apakah Dong Mingzi benar-benar mengaku kalah? Tanya Xiao Xiao disaksikan seluruh juniornya. Namun, usai mengetahui akan kepolosan seluruh murid-murid di hadapannya itu, Mingzi yang konyol kembali berulah tampak bodoh. Dirinya ternyata telah berhasil mengelabui seluruh murid-muridnya. Sambil terbahak-bahak tertawa dan mengacungkan jari tengah kemudian berkata, tentu saja, ia yang dikenal sebagai Master Dao Mingzi. Dirinya tidak akan pernah kalah ataupun mengalah. Karena apa yang baru saja ia katakan kepada seluruh muridnya itu adalah suatu kebohongan jika dirinya mengakui sebuah kekalahan. Setelah mengatakan hal tersebut dan mengelabui seluruh muridnya, Mingzi kembali mengatakan kepada mereka bahwa ia akan pergi. Dirinya juga berkata, sampai jumpa lagi kepada sang murid, karena ia akan offline dari game itu dan menghilang. Mengetahui Master Mingzi telah pergi menghilang, sontak saja keempat muridnya itu tampak terkejut keheranan. Karena tubuh Master yang tadinya berada di hadapan mereka hilang entah kemana dalam sekejap. Mendapat gurunya yang telah kabur dan lolos dari kepungan, Yicui tampak kesal sambil berkata, sial, padahal hanya sebentar saja sudah kabur. Ternyata Master benar-benar memiliki kekuatan yang besar, ujar Yicui tampak keheranan. Yicui juga kembali berkata ketika terakhir kali mereka bertemu ratusan tahun lalu. Ia bertanya apakah mungkin mereka dapat bertemu kembali dan bisa menangkapnya di masa depan yang akan datang. Tanya Yicui pada Xiao Xiao yang seorang senior. Melihat kakak seniornya yang tampak hanya terdiam, Yicui merasa kikuk dan bersalah menoleh ke arah Xiao Xiao. Di sanalah terlihat wajah murung dan begitu menyedihkan Xiao Xiao yang tertegun dengan air matanya yang berlinang. Dan hal itu membuat Yicui merasa bersalah. Dirinya kikuk memanggil kakak seniornya yang terus menangis begitu cengeng. Ditinggalkan sang master yang membuatnya begitu pilu. Xiao Xiao justru menangis semakin keras. Dirinya terus menangis sendu, sangat menyedihkan, dikelilingi oleh seluruh juniornya yang tampak kebingungan. Di tengah kebingungan yang mereka hadapi, Yicui sebagai junior mencoba menenangkannya. Cup 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 kakak senior, ayolah kakak senior jangan menangis. Begitu pula dengan Yiling. Dirinya berusaha menenangkan kakak seniornya yaitu Xiao Xiao sambil memberikan sebuah sapu tangan kepadanya. Sementara Jakang yang seorang pria, dirinya di belakang Xiao Xiao tampak kebingungan. Namun, ia mencoba menenangkan seniornya dengan wajah culun kepanikan. Dengan perhatian yang ditunjukkan oleh seluruh juniornya, Xiao Xiao justru bukan berhenti menangis. Sebaliknya, ia semakin menangis dengan sangat keras. Hingga linangan air matanya menetes membuatnya terseduh-seduh. Sedangkan Yicui yang melihat seniornya begitu sedih, dirinya merasakan dan berkata dalam hati. Ia mengetahui bahwa Xiao Xiao sangat menyukai Master Mingzi. Tapi Yicui juga mengetahui bahwa Xiao Xiao menolak untuk mengatakan kepada masternya dengan lantang. Dan perasaan yang dirasakan oleh seniornya itu adalah perkataan yang benar-benar telah menghancurkan hidupnya, ujar Yicui dalam hati sambil menghela nafas. Apakah Dao Mingzi akan berjumpa lagi dengan murid-muridnya? Sementara jika hal itu terjadi, apakah Xiao Xiao yang kembali bertemu dengan sang master akan mendapatkan balasan akan perasaan cintanya? Tonton terus kisah selanjutnya bersama Yui pada chapter kedua di Clonime Channel. Namun sebelum Yui undur pamit,
Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat para penikmat Clonime yang baru saja bergabung, tak bosan Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui juga akan sangat berterima kasih apabila kalian semua dapat mentraktir Yui secangkir kopi hangat yang tertera di dalam deskripsi video. Kalian juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sudah diseruput loh. Sampai jumpa lagi di next chapter. Bye-bye.